Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Rangkaian sosialisasi Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 kembali dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini sosialisasi dilakukan di Desa Wisata Candirejo, Magelang, Jawa Tengah. Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Desa Wisata Candirejo mengatakan, Candirejo dipilih karena desa wisata ini kaya akan potensi pariwisata serta sumber daya alam dengan perpaduan landscape gunung menoreh dan suasana pedesaan. Desa pertama yang ditetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Magelang ini juga telah menerima penghargaan dan sertifikasi dari Kemenparekraf atas prestasinya sebagai desa wisata berkelanjutan. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Desa Candirejo yang keren banget. Makasih ya Omes, gimana pandangannya terhadap Desa Candirejo? Ini sih desanya keren banget ya, dan buat teman-teman semua kita harus datang ke tempat-tempat begini sih, apalagi kita orang-orang yang biasa sibuk di kota gitu. Ya. Gak ketinggalan semuanya teknologi, tapi tetap digital suasana desa yang dapat, dan yang paling penting sih desa-desa yang lain harusnya terpacu sih. Iya, pemandangannya oke, makanannya oke, sinyalnya kencang, homestay-nya bagus. Gak ada yang kurang, semuanya dapat. Miti gimana, Miti? Aku sih Mas, karena aku cinta Jawa Tengah dan Jogja. Aku udah sering banget di tempat-tempat kayak gini, dan aku mau ngajak teman-teman semua, ayo dong, jangan cuma nongkrong di kafe doang. Kita harus ke desa-desa kayak gini, wisata-wisata kayak gini, karena gak akan kalah seru. Ini bukti nyata ketersediaan Kemenkraf buat masyarakat kaitannya dengan pengembangan desa wisata. Dihadiri saja ini berupa sebuah promosi, Bapak. Desaku harapanku, desaku mandiri, desaku sejahtera. Terima kasih. Kita tunggu kedatangannya di Desa Candirejo, Kabupaten Magelang. Terima kasih guys. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Indra Nitwa, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinung Rahmadi, Dirut Badan Otorita Borobudur Indah Juanita, selebritas yang juga influencer Ananda Omes, serta penyanyi Miti Zazia. Menparekraf mengatakan pandemi COVID-19 memaksa untuk beradaptasi dengan mengadopsi keterampilan-keterampilan baru, dan desa wisata menjadi andalan bagi Kemenparekraf untuk mendongkrak pariwisata yang sifatnya lokal atau langsung memberikan dampak pada masyarakat. Ia pun berharap melalui sosialisasi ini, banyak desa wisata yang ikut serta dalam ajang ADWI 2021. Keberhasilan desa wisata Candirejo pun diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Indonesia dalam mengembangkan desa dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui desa wisata. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinung Rahmadi mengatakan desa wisata telah menjadi salah satu program yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dalam 2 tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberpihakan dalam anggaran yang mendukung berkembangnya desa wisata di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan dukungan dana pengembangan 3 jenis desa wisata, yakni desa wisata rintisan sebesar 100 juta rupiah, desa wisata berkembang 500 juta rupiah, serta desa wisata mandiri sebesar 1 miliar rupiah. Sinung mengatakan, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah, hingga akhir 2023 ditargetkan 500 desa wisata tumbuh di Jawa Tengah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Ternate, Maluku Utara sebagai upaya membangkitkan dan memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Menparekraf Sandiaga saat audiensi menerima pemerintah daerah kota Ternate di Gedung Sabta Pesona, Jakarta, mengatakan dirinya memiliki kenangan saat 10 tahun lalu mengunjungi sebuah kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalma tersebut. Ia juga selalu mengingat lanskap Ternate yang tertera di belakang uang Rp1.000, yaitu Pulau Tidore dan Pulau Mahitara. Kemarin Bapak Wali Kota Ternate hadir di Kemenparekraf, dan kita memang membicarakan salah satunya adalah Ternate menjadi Geopark Island. Kita mendukung Kota Ternate sebagai Geopark Island. Pertama Geopark Island nasional dulu. Siap. Nanti kita dorong untuk menjadi Geopark Global. Ya, sukses untuk Kota Ternate sebagai Geopark Island. Dari Ternate kami sudah melakukan hal yang sama juga Pak Menteri, yaitu membangkitkan kembali sektor UMKM maupun ekonomi kreatif, karena memang sektor ini yang sangat mampu bisa bertahan di kehidupan saat ini. Dengan situasi COVID gini masih ingin mendorong, karena Maluku Utara ini kan punya Morotai,
punya beberapa potensi lain, tapi Ternate kan yang paling yang menjadi tujuan utama kalau dilihat bagaimana bentuk dukungannya untuk pengembangan SDM-nya. Ini sedang didukung oleh beberapa kelengkapan. Jadi Maluku Utara ini akan juga jadi salah satu prioritas kita untuk teman-teman di Maluku Utara, karena ada Morotai, ada juga Ternate, ada Tidore, dan juga ada Jailolo. Nah ini yang nanti mudah-mudahan sama-sama teman-teman Genki kita bisa wujudkan. Karena menurut saya yang ada di sehari-hari itu teman-teman yang di daerah. Jadi teman-teman di daerah ini yang harus terus mengingatkan kepala daerahnya dan menjadi jembatan. Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno, Sesdep Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Adila Raung, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman. Menparekraf Sandiaga Uno juga mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Ternate ini. Perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pemulihan ini, lanjut Sandiaga, perlu dilaksanakan secara beriringan dengan pemulihan pada sektor kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman mengapresiasi dukungan Kemenparekraf untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ternate memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara. Di samping itu, Tauhid Soleman mengatakan potensi Batu Angus di Kecamatan Ternate Utara juga akan dimasukkan dalam pengusulan kawasan geopark nasional. Ia menyebut potensi geopark ini diharapkan dapat semakin melengkapi keunggulan pariwisata kota Ternate dengan segala keunikannya. Tim Eljan Media laporkan.